Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering saya mempunyai beban tersendiri dengan orang yang sekedar bertanya ataupun ingin membeli tungku peleburan tipe induksi ataupun plasma. Karena secara tidak sadar, banyak sekali mereka menetapkan seolah-olah tungku peleburan itu adalah juru selamat atau juru sukses dari pengolahan logam. Jadi mereka berharap programnya itu akan sukses dengan membeli tungku yang lebih canggih atau lebih besar. Hari ini saja, 11 April 2024, ada 2 orang. Satunya sudah pernah keluar uang sampai miliaran rupiah, satunya baru mau beli tungku yang ukuran besar, menanyakan kepada saya. Sudah ada di WhatsApp saya beberapa orang yang menghubungi saya dan akhirnya rugi besar dalam angka ratusan juta, karena menghabiskan budget ratusan juta hanya untuk membeli tungku. Ada beberapa orang yang kekeh ingin membeli peleburan yang besar karena dia berpikir dia akan menambang dengan melebur material ataupun semi konsentrat lalu mengucurkan logam hasil peleburan tersebut dan mulai memurnikannya. Dan pada akhirnya mereka menghabiskan uang puluhan sampai ratusan juta untuk membeli tungku peleburan yang besar. Metode seperti itu umumnya 99% bisa dilakukan pada ranah analisa atau metode analisa kasar. Jika kita ingin melakukan analisa, ya bolehlah. Beberapa sampling, salah satunya kita buat seperti itu. Tapi metode analisa seperti ini hampir bisa dikatakan tidak masuk pada ranah produksi. Maksudnya tidak masuk itu tidak ekonomis. Analoginya seperti kita mau buat daging rendang, begitu mendapatkan daging plus otot plus lemak, lalu langsung kita buat rendang dengan segala macam bumbunya. Setelah jadi rendang, malah kita mau memisahkan dagingnya. Seharusnya dari awal kita melakukan pemisahan. Mana yang mau kita ambil atau kita singkirkan. Baru setelah itu dibikin rendangnya. Jadi sudah ada beberapa orang yang kekeh dengan metode ini, dan setelah mengalami kerugian ratusan juta, uangnya hampir tidak ada lagi, baru ngajak kerjasama. Dengan mode kerjasama seada-adanya, ya tidak bisa juga begitu. Saya sering ketemu orang hanya dengan mengolah beberapa ratus kilo atau 1 ton bahan, tahu-tahu dia ingin tungku plasma seukuran beberapa kilo logam sekali lebur. Padahal dalam ranah ratusan kilo sampai 10 ton saja, tungku peleburan itu yang dibutuhkan masih sangat kecil, apalagi berurusan dengan emas perak tembaga. Sebetulnya, tungku peleburan itu idealnya hanya digunakan pada tahap akhir. Jadi idealnya dia itu melebur sesuatu yang sudah cukup murni lalu dilebur. Contoh, bahan yang diolah hanya dengan 1 ton sampai 10 ton sehari. Secara teknis, tungku peleburan ukuran beberapa ratus gram sampai 1 kilo atau 2 kilo sudah bisa mengcover pekerjaan itu. Antam atau Freeport mengolah bahan ribuan ton mungkin satu harinya. Tungku peleburannya mungkin hanya di 100 sampai 200 kilo logam per hari. Jadi sering sekali saya mendapatkan beban moral yang tinggi begitu arah percakapannya itu seolah-olah dia berharap sekali dengan membeli tungku atau dengan metode yang kebablasan menurut saya, berharap kesuksesan yang tidak umum, yaitu melebur raw material ataupun semi konsentrat secara langsung. Yang saya ungkapkan ini adalah suatu keumuman, memang bukan mutlak. Hampir tidak ada pengolahan pada level analisa itu menghasilkan uang. Kecuali dalam istilah bahasa Amerika itu, I know what I'm doing. Kita benar-benar paham dengan bahannya, kita benar-benar tahu seberapa nilai bahan tersebut, lalu kita mengambil jalur pintas, misalnya dengan melebur raw material ataupun melebur konsentrat. Contohnya super konsentrat yang mungkin dalam 1 kilonya ada 1 gram emas misalnya, mungkin masih masuk jika kita mau melakukan proses seperti itu. Tetapi hal yang seperti itu harusnya kita lakukan dari kecil dulu. Kita buktikan walaupun lewat laboratorium, ataupun yang paling realistis kita buktikan dengan melakukan penjualan ke pasar misalnya. Lalu didapat kesimpulan, oh dalam 1 kilo ini saya dapat uang misalnya 500.000. Mungkin masih bisa dikerjakan dalam metode analisa dan masih ekonomis. Jadi saya ingin memberitahu saja bahwa jika kita mengolah bahan 500 sampai 1 ton, 10 ton lah satu hari, sebetulnya tungku yang dibutuhkan itu sangat kecil. Asal yang diterapkan itu metodenya benar atau ideal sesuai secara industri bukan secara analisa. Jadi seharusnya kita melakukan analisa dulu pada awalnya setelah tahu nilainya atau nilai ekonomisnya atau nilai kandungan berharganya, lalu menetapkan proses dan menghitung biaya proses termasuk bahan, waktu, dengan biaya estimasi pendapatan, berapa kira-kira pendapatan dalam 1 ton material ini, dan seterusnya. Oke, demikian saja dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.